Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Pada kesempatan hari ini kita masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang sudah chat di 081 665 8779. Yang mau tanya-tanya silahkan saja di 0816658779. Nah, pada kesempatan hari ini kita masih menjawab ya pertanyaan seputar masalah kutu air ya. Secara semua saja kita jawab bersama-sama dengan pertanyaan yang lain, tidak satu persatu ya, untuk mendapatkan hasil kutu air yang maksimal. Pertama yang perlu diperhatikan di sini adalah sumber makanan dari kutu air dulu ya. Yang ini pengalaman Pak Suwandi ya, sumber makanan kutu air itu di sini menggunakan air lele ya, air lele. Jadi kalau air lelenya belum jadi ya, kulturnya tetap kurang maksimal hasilnya. Nah, ini saya punya kultur untuk makanan air lele itu jumlahnya ada 3 kolam ya, menggunakan bis beton semua. Ya, menggunakan bis beton semua untuk memproduksi kutu air ya. Untuk makanannya lah ya. Nah, di sini usahakan cari lelenya yang besar-besar, Pak. Jadi minimal kalau pengalaman saya itu sekilo, kalau kolamnya 1 meter kubik ya, 1 kubik air diberi lele 10 kilo. Mau lebih malah bagus ya. Mau lebih malah bagus karena semakin banyak lele di kolam itu dengan populasi yang padat, airnya cepat menjadi merah ya, agak merah gitu. Semakin cepat memerah itu kondisinya semakin bagus ya. Dan pakan hanya menggunakan pelet saja ya, pelet saja, nggak usah pakan yang lain. Kalau pakan lelenya sendiri saja menggunakan daging atau sisa-sisa limbah rumah tangga yang kemudian berminyak, itu nanti kalau airnya diambil untuk makanan lele, kutu airnya banyak yang mati ya. Nah, ini contoh kolam lele. Ya, kita lihat lelenya Pak Suwandi untuk bikin kultur kutu air itu seberapa besar-besarnya. Jadi memang lelenya besar-besar ya. Di sini dulu saya pelihara dari sekilo isi 5 waktu itu, sekilo isi 5 ya. Tapi sebelumnya saya pernah coba juga dengan lele yang kecil-kecil. Ternyata juga hasil kutu airnya tidak maksimal ya. Nah, kita gunakan lele yang agak gede yang sekilo isi 3-4, sampai sekarang sudah besar-besar ini. Sampai sekarang sekilo tinggal 1 ya. Ada yang 2 kilo, ada yang 1,5 kilo. Nah, ini air lelenya cepat sekali. Ya, lele kan mengeluarkan juga lendir, kemudian bercampur dengan kotoran. Ya, cepat sekali. Airnya berbau dan berwarna merah, itu yang kita harapkan. Nah, ini lelenya seperti ini. Jadi kalau mitra mau bikin kutu air, sumber air lelenya saja tidak memenuhi ya, hasilnya tidak akan maksimal, gagal terus. Karena kuncinya di makanannya, makanan kutu airnya yang berupa air lele ini. Dan lelenya diberi makan pelet sehari 3-4 kali. Pelet saja makanannya. Nah, ini airnya sudah memerah. Tapi ini belum merah, sudah kemarin sudah kita tambah lagi. Jadi ini nunggu paling tidak masih 1 minggu lagi airnya baru bisa kita gunakan. Karena kemarin sudah diciduk terus. Ya, harusnya kalau diciduk ditambahi langsung ya, tidak usah menunggu. Nah, ini contoh salah satu kolam lele yang digunakan untuk airnya diambil untuk kultur kutu air. Sekarang kita lihat kolam yang sebelah sana. Nah, ini pemirsa, ini juga kolam lele ya. Yang sudah memerah seperti ini. Jadi usahakan kalau mau bikin kutu air lelenya dulu yang diperhatikan. Ini kolamnya berada di tempat yang panas, tidak teduh ya. Jadi tempatnya panas itu lebih bagus untuk air lelenya. Nah, ini
Kalau kolam yang base beton ini lelenya kecil-kecil. Ya, lelenya kecil-kecil, tetapi ini jumlah di dalam base beton ini itu ada 2000 ekor lele yang masih kecil-kecil ya. Masih berusia 2 bulan ya. 2 bulan. Jadi cuman ini lelenya bukan lele dumbo ya, mohon maaf ya. Jadi 2 bulannya lele lokal itu masih kecil-kecil ya, belum besar-besar sebesar lele dumbo. Ini tuh lelenya masih kecil-kecil ya. Kalau lelenya kecil-kecil itu waktu untuk dia memerah itu cukup lama. Ini sudah 2 bulan ya. 2 bulan baru mulai memerah, itu pun satu base beton. Ini kita isi 2000 ekor. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, itu untuk produksi kutu airnya itu juga akan semakin bagus. Ya, jadi kepada mitra yang mau memproduksi kutu air, ini penting sekali. Jadi tidak bisa berkembang menjadi banyak ataupun booming itu kalau memang dari pakannya saja itu kurang. Ya, jadi ini perlu diperhatikan untuk masalah air lele ya. Harus betul-betul ready. Sama lele yang di sini pun, lelenya kecil-kecil tetap diberi makan menggunakan pelet saja, jangan menggunakan pakan selain pelet. Nah, di base beton yang sebelah sana itu sudah kita memang sudah menggunakan untuk mencontohkan pembuatan kultur kutu air. Jadi di base beton yang ujung sana kita gunakan untuk bibit kutu air. Jadi bukan untuk produksi pakan ya, bukan untuk produksi pakan larva, bukan, tetapi di base beton yang sebelah sana kita gunakan untuk membuat bibit kutu air. Ya, bibit kutu air yang nanti pada saat akan kita tebar di kolam yang lebih besar. Jadi di sini hanya untuk mengkultur biar banyak saja dulu ya. Nah, di sini sama, di dalam satu base beton ini dimana kutu airnya mulai bertumbuh ya. Mulai bertumbuh di sini kita masukkan air lele ya di dalam satu base beton ini 5 ciduk seperti ini. Ya, untuk kita berikan tiap pagi. Kenapa kok memberi makan kutu air itu tiap pagi? Saat pagi seperti ini kutu airnya berada di permukaan ya. Berada di permukaan. Jadi kita bisa melihat perkembangan kutu air itu sejauh mana pertumbuhannya. Sekarang kita beri makan dulu kutu airnya. Satu kolam ini 5 ciduk ini.
Ya, jadi di kolam base beton ini kita berikan 5 ciduk ya air lele. Ya, di sini memang untuk yang di kolam base beton ini kita hanya jadikan untuk induk pembibitan ya, pembibitan untuk apa? Kutu airnya. Jadi tidak untuk produksi pakan ya. Sekarang kita lihat agak dekat sedikit untuk kutu airnya. Jadi di sini kita bisa melihat kutu air yang saat ini sudah kita produksi ya. Nah, jadi kalau sudah pagi-pagi seperti ini kenapa kok harus pagi kita memberikannya? Nah, saat pagi seperti ini kutu air itu berada di permukaan, jadi kita bisa melihat sejauh mana pertumbuhan kutu air itu di kolam. Ya. Jadi di sini bisa dilihat nih pertumbuhan kutu air di kolam. Nah, tuh kan. Ya, jadi sudah mulai bertumbuh ya. Dia sudah mulai bertumbuh, sudah mulai banyak ya. Jadi dengan 5 ciduk air lele saja di sini sudah cukup untuk makanan harian daripada kutu air itu. Jadi kuncinya di air lele tadi. Jadi kalau air lelenya itu bagus ya, pertumbuhannya maksimal. Ini sudah kelihatan mulai memerah kutu airnya. Jadi kepada mitra pembenihan ya, usahakanlah ya, kutu air ini memang pokok sekali buat mitra yang pembenihan. Jadi yang mitra pembenihan harus bisa membuat pakan kutu air itu sampai booming, sampai maksimal, sampai banyaknya. Jadi nggak usah terburu-buru, Pak induk dikirim, karena pengalaman begini ya dari mitra-mitra terdahulu. Jadi kita belajar dari yang mitra-mitra sebelum ini ya, sudah siap ya, ternyata kutu airnya nggak mencukupi. Jadi di proses pembenihan ini memang kita harus produksi sendiri. Pak Suwandi tidak bisa menerima mitra pembenihan yang mendapatkan kutu air dari beli ya, karena itu tidak mendidik mereka untuk menjadi mandiri. Mitra-mitra yang bisa beli kutu air itu tidak disarankan. Kalau hanya beli aja semua orang bisa lakukan, tetapi hasilnya kosnya nanti yang dia biaya keluarkan itu dengan hasil panennya nggak sebanding. Di kita mau usaha, tetapi kalau bisa usaha itu untuk pakan, kita jangan beli, meminimalisir resiko pengeluaran untuk biaya pakan. Jadi saya harapkan mitra-mitra pembenihan ini maksimalkanlah kalian membuat kutu air. Kalau memang belum jadi ya kutu airnya, memaksimalkan produksi sebanyak mungkin, sebaik mungkin. Sampai ketemu di tempat Bapak itu formula yang tepat. Oh, ini kutu air saya harus begini. Dan gak usah pakai kotoran burung puyuh yang justru banyak membawa masalah penyakit pada ikan, mengotori kondisi air pada kolam ya. Oke, sukses untuk semuanya ya. Tetap fokus di kutu air ya teman-teman, fokus di kutu air untuk yang mitra pembenihan, karena di pembenihan ini untuk besok tetap benihkan lagi, besok terus berlanjut berkesinambungan. Kalau kalian tidak mendapatkan formula yang tepat di tempat Anda untuk kutu airnya ya repot nanti. Oke ya, sukses untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.